Pembelajaran IPS di tema 8 tentang karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Tujuan pembelajaran kali ini, anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi karakteristik geografis negara-negara di wilayah Asia Tenggara, serta mampu menjelaskan hubungan kondisi geografis negara-negara Asia Tenggara dengan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya dan ekonomi. Ini adalah wilayah negara-negara anggota ASEAN. Negara-negara ASEAN memiliki persamaan karakteristik geografis. Malaysia merupakan negara federal dengan ibu kota Kuala Lumpur, di mana terbagi atas dua wilayah, Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Di Malaysia Barat berbatasan dengan Thailand, Singapura, Laut Tiongkok Selatan, Selat Malaka, dan Indonesia. Sementara di Malaysia Timur berbatasan dengan Brunei Darussalam, Kalimantan, Laut Sulu, Laut Natuna. Di Malaysia Barat berupa pegunungan yang memanjang dari utara ke selatan. Sementara di Malaysia bagian timur berupa rawa, pantai, perbukitan, hutan tropis, pegunungan. Malaysia merupakan penghasil karet dan minyak sawit terbesar di dunia. Negara Singapura beribu kota di Singapura dengan wilayah berbatasan dengan Selat Johor, Kepulauan Riau, Laut Tiongkok Selatan, Selat Malaka. Dan wilayah Singapura terdiri 1 pulau utama dan 63 pulau kecil meliputi Pulau Tekong, Pulau Sentosa, Pulau Ubin, Pulau Air Cawan. Bentang alam sebagian besar berupa dataran rendah dengan Bukit Mandai, Bukit Timah. Di sana juga terdapat Sungai Kranji. Sebelum pengembangan wilayah berupa hutan, kini pengembangan kota hingga rawa dan sekitar pantai. Hasil utamanya meliputi industri, perdagangan, dan jasa. Negara Singapura terletak di jalur silang pelayaran internasional. Mayoritas penduduk berprofesi dan bekerja di sektor pelayanan jasa. Tercatat sebagai negara termakmur di Asia Tenggara karena devisa negara dari transit internasional. Penduduk campuran dari pendatang Tiongkok, Melayu, India, Arab, dan lain-lain. Negara Singapura bekas jajahan Inggris. Budaya Asia dan Eropa tercampur dalam kehidupan masyarakat, termasuk arsitek bangunan dan pola kebiasaan hidup. Vietnam beribu kota di Hanoi. Wilayah berbatasan dengan Tiongkok, Laut Tiongkok Selatan, Laos, Kamboja. Bentang alam di barat laut terdapat Gunung Phan Xipang. Bagian utara di delta Sungai Merah terdapat tanah tinggi Tonkin yang dilalui Sungai Merah. Bagian tenggara terdapat pegunungan Annam. Di sebelah selatan Vietnam terdapat delta Sungai Mekong. Hasil utamanya berupa beras, jagung, kayu jati, serta karet. Berikut negara Filipina. Filipina merupakan salah satu negara ASEAN yang berbentuk kepulauan, dengan pulau terbesarnya adalah Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Merupakan salah satu negara ASEAN yang sering terjadi badai. Badai yang pernah terjadi yaitu taifun antara bulan September sampai November. Penduduk Filipina sebagian besar keturunan Spanyol atau suku Mestizo. Penduduk asli Filipina adalah suku Negrito, banyak tinggal di daerah pedalaman. Filipina berhasil memajukan pertanian dan membangun pusat penelitian padi, maka mendapat julukan Home of the Green Revolution atau Rumah Revolusi Hijau.
Budaya dipengaruhi budaya Spanyol, meliputi musik, makanan, seni, agama, bahasa, dan tarian rakyat. Tari Carinosa mendapat pengaruh Spanyol. Barong Tagalog merupakan pakaian adat laki-laki yang terbuat dari serat batang pisang dan daun nanas. Untuk gaun Maria Clara dipakai untuk pakaian adat perempuan yang terbuat dari serat batang kelapa. Laos merupakan negara ASEAN yang tidak memiliki garis pantai dan wilayah perairan. Di bagian barat laut terdapat pegunungan dengan puncak Gunung Bia. Sementara di bagian timur terdapat pegunungan Anam. Di bagian barat merupakan daerah subur dengan lembah Sungai Mekong. Sungai Mekong mengalir di seluruh wilayah Laos dan bermuara di Teluk Tonkin. Negara Kamboja memiliki bentang alam yang menyerupai piring, dengan bagian tengah terdapat cekungan. Di bagian tengah merupakan dataran rendah, di bagian pinggir berupa pegunungan yaitu pegunungan Dok Rak dan pegunungan Kardamon dengan puncak gunung Phnom Aural. Sungai utama yang mengalir adalah Sungai Mekong. Hasil utamanya merupakan pertanian yaitu padi, jagung, kedelai, untuk perkebunan karet serta tebu, untuk pertambangan biji besi, tembaga, dan fosfat. Latar belakang terbentuknya organisasi ASEAN yang pertama karena memiliki persamaan letak wilayah yaitu berada di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, persamaan nasib sebagai bangsa yang pernah dijajah bangsa asing kecuali negara Thailand. Yang ketiga, dengan adanya perselisihan antar negara di wilayah Asia Tenggara yang dapat mengancam persatuan. ASEAN atau Association Southeast Asian Nation merupakan organisasi yang mewadahi kerjasama untuk mewujudkan perdamaian, kemajuan, dan kemakmuran. Didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan ditandai adanya Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Adam Malik, wakil Indonesia, Tun Abdul Razak, wakil Malaysia, Narcisco Ramos, wakil dari Filipina, S. Rajaratnam dari Singapura, Tanat Koman dari Thailand. 3 pilar komunitas ASEAN yaitu pilar politik keamanan, pilar ekonomi, pilar sosial budaya. Semboyan ASEAN, One Vision, One Identity, One Community, atau satu visi, satu identitas, satu komunitas. 3 pilar ASEAN menjadi pendorong kerjasama antar negara anggota ASEAN. Kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi, salah satu dibentuknya ASEAN bertujuan meningkatkan kesejahteraan negara anggota. MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN dibentuk untuk menciptakan pemerataan ekonomi dengan berbagai kerjasama. Cakupan kerjasamanya meliputi perindustrian, perdagangan, investasi, jasa, transportasi, pariwisata, usaha kecil dan menengah, serta keuangan. Contoh bentuk kerjasama ASEAN bidang ekonomi. Yang pertama, pembentukan AFTA atau ASEAN Free Trade Area dengan meningkatkan daya saing, menarik perhatian negara lain untuk investasi. Yang kedua, pembentukan IRRI atau International Rice Research Institute dengan melakukan penelitian bidang pertanian. Yang ketiga, pendirian proyek industri bersama. Yang pertama, pabrik pupuk Sriwijaya di Palembang, proyek industri tembaga di Filipina, proyek superfosfat di Thailand. Bentuk kerjasama ASEAN bidang ekonomi yang lain yaitu peningkatan perkembangan jaringan transportasi, kemudian Badan Promosi ASEAN
untuk mendorong investor agar dapat menanamkan modal di bidang ekonomi, kemudian mengembangkan potensi pariwisata, perikanan, dan perkebunan, serta pendirian Koperasi ASEAN atau ACO. Kerjasama ASEAN bidang politik tujuannya untuk memelihara perdamaian, yang kedua memajukan nilai hak asasi manusia dan proses demokrasi di ASEAN, yang ketiga untuk menciptakan stabilitas di kawasan ASEAN. Contoh kerjasamanya, yang pertama pembentukan soft fund, yang kedua Defense Minister Meeting, yang ketiga perjanjian ekstradisi ASEAN, dan yang keempat perjanjian kawasan bebas nuklir. Kerjasama ASEAN bidang pendidikan. Indonesia melakukan kerjasama di bidang pendidikan dengan negara anggota ASEAN, yaitu Vietnam, Thailand, dan Singapura, dengan melakukan pertukaran kunjungan guru, siswa, tenaga ahli, tenaga kependidikan untuk pertukaran informasi mengenai ilmu pendidikan dan pengajaran. Pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Pulau Bunaken memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat sekitar dengan pariwisata bahari. Sementara Kepulauan Raja Ampat di Provinsi Papua Barat menawarkan objek wisata bawah laut dengan hamparan terumbu karang dan berbagai spesies ikan yang diminati wisata lokal maupun mancanegara. Wisata Pulau Misol, Laguna Bintang di Pulau Pianemo, Batu Pensil, Batu Karang Wayak, Desa Wisata Arborek, Pasir Timbul, Desa Wisata Sauwandarek, Desa Sawingrai, Air Terjun Batanta. Konservasi laut memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misal dengan budidaya kerang mutiara. Kawasan konservasi laut untuk melindungi ikan dan biota laut dari pencemaran lingkungan. Pelatihan mengelola ikan dan rumput laut dengan mengolahnya menjadi abon, makanan olahan ikan, kerupuk, dan lain-lain. Pelatihan produk non-konsumsi, misal mengolah limbah kulit kerang menjadi hiasan layak jual. Berikut link yang dapat dilihat bagaimana keindahan alam Indonesia. Pengaruh kondisi geografis terhadap kondisi ekonomi antar negara ASEAN. Yang pertama, kondisi geografis suatu wilayah memengaruhi keadaan ekonomi masyarakat. Yang kedua, kondisi tanah yang subur menyebabkan penduduk melakukan kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi keanekaragaman yang berbeda. Di Pulau Sumatera dan Kalimantan, sumber daya alam bidang perkebunan meliputi kopi, karet, kelapa. Untuk Pulau Jawa dan Bali, sumber daya alam di bidang pertanian meliputi padi dan palawija karena endapan gunung berapi. Di Pulau Indonesia bagian timur, tumbuhan sagu dan rempah-rempah. Komoditas unggulan hayati adalah kakao atau biji coklat. Berikut adalah latihan soal yang dapat membantu belajar kalian untuk tema ini. Semoga bermanfaat.